lanjutkan materi kita ya, pembahasan kita terkait dengan pembelajaran gitu ya. Nah, ini ada satu aplikasi yang sangat powerful kemarin banyak sekali di pandemi ya. Mungkin saudara juga sudah pernah mendengar aplikasi ini. Mohon izin untuk share screen ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi tampilan dari Google Classroom itu seperti ini. Ya, kalau di dalam si Pejar, saudara sudah sudah ada materinya ya. Jadi di sini ada terkait dengan Google Classroom. Kemudian ini juga ada file PDF ya. Kemudian saudara juga terkait pembelajaran itu ya dengan menggunakan Google Classroom. Ya, baik saudara untuk mengakses. Nah, ini ya, jadi Google Classroom itu merupakan layanan website web gratis ya yang dikembangkan oleh Google. Dan di sini ditujukan untuk pembuatan kelas online. Jadi selama pandemi yang kemarin ini banyak sekali digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk memberikan pembelajaran di sana. Ya, tujuan utama dari Google Classroom itu adalah menyederhanakan proses untuk berbagi file antar pengajar dan siswa. Jadi ini tujuan utamanya, sehingga kalau saudara perhatikan tampilan ada di dalam Google Classroom itu sangat sederhana sekali. Jadi hanya hanya ada postingan, terus kemudian kita bisa mengunggah file di dalam Google Classroom. Dibandingkan dengan si Pejar ya yang menggunakan Moodle, fitur yang di Google Classroom itu memang tidak sebanyak yang ada di dalam Moodle. Kalau saudara perhatikan ya di si Pejar saudara itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan. Seperti kita bisa membuat teks, kita bisa mengolah tugas-tugas, kemudian kita bisa menginsertkan file ataupun file video itu di dalam Moodle. Nah, di dalam Google Classroom itu fasilitasnya tidak sebanyak seperti yang ada di dalam Sipijar atau di dalam Moodle, ya. Jadi di Google Classroom itu dapat mengintegrasikan antara dokumen, kemudian spreadsheet, slide, Gmail, kalender, dan untuk mengolah komunikasi siswa dengan pengajar. Intinya adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh Google itu bisa dimasukkan di dalam Google Classroom ini. Nah, kemudian siswa juga dapat diundang ya, dapat mengikuti suatu course yang ada di Google Classroom itu dengan memberikan kode ya, private code yang secara otomatis itu diimport dari domain sekolah. Ini adalah tampilan dari Google Classroom ya. Kalau saudara lihat di sini, saya sudah membuat membuat suatu kelas gitu ya. Ada pengantar geometri, ada matematika dasar gitu ya. Nah, kalau kita lihat fiturnya dulu, dia tampilannya sangat sederhana gitu ya. Jadi di sini kita bisa membuat announcement ya. Kemudian di sini kalau kita mengundang anak-anak gitu ya, mengundang siswa-siswa kita untuk ke kelas, kita bisa memanfaatkan kelas code yang ada di bagian ini gitu ya. Jadi dengan adanya kelas code itu nanti ini nanti bisa dimasukkan ya oleh siswa sehingga mereka bisa mengikuti kelas kita. Jadi ini yang saya maksud tadi di tulisan saya tadi private code itu bisa seperti ini. Kemudian kalau misalkan ini ya sudah ada kodenya, saudara tinggal membagikan kepada siswa. Kemudian di sini ada fasilitas baru. Kalau dulu itu tidak ada fasilitas Meet ya, saudara. Nah, untuk saat ini karena pada masa pandemi itu banyak sekali kebutuhan untuk melakukan video conference gitu ya, pembelajaran online secara sinkron, maka di dalam Google Meet yang sekarang itu diberikan fasilitas Google Meet seperti ini.
Kemudian kalau saudara perhatikan di sini ada stream, di sini ada classwork. Jadi ini kerja apa kelas, terus kemudian ini ada people ya. Jadi orang-orang yang kita undang. Kemudian di sini ada grade-nya kalau kita ingin melakukan penilaian di dalam Google Classroom ya. Oke, kita lihat di bagian stream dulu ya. Jadi di sini merupakan halaman utama ketika saudara meng-create suatu kelas online gitu ya. Ini halaman utamanya. Tampilannya saudara kalau dilihat di sini, ini tampilannya sangat sederhana sekali gitu ya, tidak terlalu tidak terlalu banyak komponen-komponen seperti yang ada di dalam Moodle ya. Jadi di sini saudara bisa membuat fasilitas posting gitu ya, nanti informasi yang bisa diberikan ke siswa. Kemudian saudara juga bisa membuat suatu penugasan di sini. Jadi kalau misalkan saudara mengelola tugas-tugas gitu ya, siswa diminta untuk mengumpulkan tugas, saudara bisa membuat fasilitas itu ya. Kemudian saudara juga bisa mengembed applet ya. Ini saya mengembedkan GeoGebra di dalam Google Classroom ini sehingga nanti siswa bisa mengakses materi itu. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita embedkan. Kemudian ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan file PDF gitu ya. Ini bisa kita tambahkan di dalam Google Classroom. Kemudian kita juga bisa menambahkan daftar hadir gitu ya. Jadi kalau di pembelajaran yang dulu ketika masa pandemi itu daftar hadir bisa dibuat dari sini ya. Daftar hadir bisa menggunakan geolocation ya. Jadi ketika siswa mengaktifkan GPS maka kita tahu posisinya ada di mana gitu ya. Seperti itu saudara. Oh ya, dan kita juga bisa menambahkan file video yang bisa diambil dari YouTube, nanti akan muncul di sini. Kemudian kita bisa menambahkan file-file PDF gitu ya. Jadi kalau saudara perhatikan di sini tampilannya sangat sederhana sekali, kemudian sesuai dengan tujuan utama dari pembuatan Google Classroom, ini ditujukan untuk berbagi file ya. Jadi di dalam suatu kelas itu nanti akan disediakan fasilitas untuk berbagi file. Itu tujuan yang ada di dalam Google Classroom. Penggunaannya bagaimana? Apakah susah? Tidak susah ya, saudara. Penggunaannya tidak susah. Ini membuatnya sangat mudah sekali. Saya yakin karena saudara lahir di generasi Z itu untuk masalah teknologi sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Kita bangun tidur saja sudah yang dicari itu adalah mana handphonenya. Kemudian untuk saat ini kita lebih bingung ya, lebih bingung ketinggalan handphone daripada ketinggalan buku atau ketinggalan dompet gitu ya. Baik, saudara, itu sedikit overview terkait dengan Google Classroom. Nah, kalau misalkan saudara sudah punya akun dari Google, saudara bisa masuk di laman classroom.google.com, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini di bagian kanan atas itu ada fasilitas create ya, disimbolkan dengan tanda plus seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan, saudara, join class atau create class. Kalau join class berarti saudara bisa masuk kepada kelas ya, kelas online. Nanti kalau saudara join class, nanti akan diminta kelas code seperti ini. Nah, tadi ketika di bagian pengantar geometri ini tadi ya, itu kan kalau kita lihat di sini ada kelas code-nya. Nah, inilah yang menakutkan ketika kita ingin join di suatu kursus atau suatu kelas. Itu terkait dengan join class, kemudian ada fasilitas atau menu create class. Create class berarti kita membuat kelas ya, kita bisa menamai kelas itu dengan nama tertentu, misalkan kelas media gitu ya. Kelas media, kemudian ini ada section, itu misalkan untuk kalau di sekolah ya, itu nanti section-nya itu bisa kita isikan dengan nama kelas ya, kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 gitu ya. Kemudian di sini section-nya saya tulis pengembang media saja, saya masukkan KBK, pengembang media, kemudian subjeknya itu adalah media matematika. Ini rumpunnya. Kalau di matematika subjeknya ini bisa
macam-macam ya. Jadi seperti aljabar, terus kemudian geometri, ataukah teori bilangan, ataukah analisis, ataukah kalkulus. Oke, oh sorry, create class, ruangannya offering A, subjeknya matematika, seksinya nah, kalau data itu sudah kita inputkan, kita bisa klik create ya, link create, nanti butuh waktu yang cukup lama untuk memprosesnya. Jadi tampilannya seperti ini ya, saudara. Jadi tadi kita sudah membuat kelas media pengembangan yang masuk pada rumpun KBK pengembang media. Kemudian di sini secara otomatis nanti akan muncul fasilitas Google Meet ya, ini default ya, dan merupakan fitur baru. Kemudian di sini muncul classroom-nya. Nah, setelah kita membuat kelas tuh, kemudian di sini kita bisa mengatur dulu ya, mengatur dari streamnya. Jadi kita bisa mengcustomize. Ini ada terkait dengan detail kelasnya. Kemudian ini ada bagian bagaimana cara kita mengundang siswa gitu ya. Jadi bisa dimasukkan link ini gitu ya. Nanti ketika diklik akan langsung merujuk ke kelas kita. Atau juga kita bisa memberikan kode ketika mereka masuk di classroom.google.com. Kemudian tadi ada ada join class. Nanti saudara bisa memberikan ini ke siswa. Kemudian di sini kita bisa mengatur di bagian streamnya macam-macam ya. Jadi pilihannya ada student can post and comment, berarti kita membiarkan siswa ya, memperbolehkan siswa untuk memposting dan juga untuk memberikan komentar atas postingan yang ada di dalam Google Classroom. Kemudian kita juga bisa melakukan limitasi, membatasi kepada siswa. Siswa itu tidak bisa posting, tetapi mereka hanya bisa memberikan komentar saja. Kemudian kita juga bisa mengatur hanya guru saja yang memiliki kelas ini yang bisa posting ataupun yang bisa memberikan komentar, gitu ya. Nah, kalau saya karena ini digunakan untuk pembelajaran itu lebih suka mengatur ini dengan posisi student can post and comment. Jadi biar siswa itu bisa memberikan postingan ataupun memberikan komentar. Kemudian di sini ada juga fasilitas terkait Google Link ya. Jadi kita bisa memanage Google Link-nya, Google Meet-nya ya. Ini untuk mengatur link dari Google Meet. Kemudian kalau kita memberikan tugas, ini ada fasilitas grading ya. Jadi penskorannya itu bisa kita atur ya. Jadi kalau misalkan saudara nantinya menjadi guru memanfaatkan Google Classroom ini untuk pembelajaran di kelas gitu ya, saudara bisa menggunakan ini. Dan ini sangat bermanfaat, sangat powerful sekali untuk mengolah atau untuk menangani masalah tugas-tugas dan juga masalah penskorannya gitu ya. Jadi ada 3 pilihan, ada no overall grade, kemudian ada total points, kemudian ada weight by kategori. Jadi kalau yang di weight by kategori berarti kita memberikan pembobotan. Misalkan di dalam satu semester ya kayak kuliah ini itu ada beberapa tugas, ada katakanlah ada 3 tugas. Nah, tugas yang pertama itu bobotnya 30, tugas yang kedua bobotnya 30, tugas yang keempat bobotnya 40. Jadi kita bisa mengatur pembobotan itu pada bagian grading ini ya. Kemudian juga saudara bisa menambahkan kategori dari gradingnya, penskoran. Saudara bisa mengcustom misalkan tugas pertama, terus kemudian skor maksimalnya itu adalah 100, tugas kedua skor maksimalnya itu adalah 100, tugas ketiga skor maksimalnya adalah 100, katakanlah seperti itu. Ya, jadi ini ada tugas 1, kemudian ini ada tugas 2, kemudian kita tambahkan lagi tugas 3. Nah, kalau misalkan ada 3 tugas ini, kemudian kita memilih pembobotan by kategori, nah kita bisa mengatur di sini.
seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saja kita mengatur, oh untuk yang tugas pertama itu nanti diambil 30%, kemudian tugas yang kedua itu adalah 30%, kemudian tugas yang keempat itu adalah 40%, gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan scoring nanti secara otomatis akan mendapatkan nilai ini ya. Jadi nilai akhirnya ya berdasarkan dari pembobotan yang sudah kita tentukan. Misalkan nilai akhirnya tugas pertama ya itu dapat 100, tugas kedua itu dapat 90, tugas ketiga itu mendapat 80. Maka tugas yang pertama ini nanti menjadi 30, tugas yang kedua itu nanti menjadi 27, tugas yang ketiga tadi dapat 80 berarti nanti menjadi 32. Berarti nanti skornya tinggal dijumlahkan saja, gitu ya. Oke, itu kalau grading ya. Jadi saudara bisa menentukan pembobotan dari masing-masing tugas. Nah, itu saudara yang ada di bagian setting. Ini kita simpan. Kemudian kalau kita di sini ya, kalau kita mau membuat pengumuman itu tinggal diklik saja di bagian ini. Ya, ini kita klik, kemudian kita mau bisa memberikan attach ya di sini attachment. Di sini kelasnya adalah kelas yang kita miliki gitu ya. Jadi karena saya memiliki 3 kelas gitu, katakanlah ada matematika dasar, pengantar geometri, media pembelajaran. Nah, ini nanti bisa kita tentukan. Saya ingin memposting ini nanti ditujukan di kelas apa gitu ya. Nah, setelah kita menentukan tujuan dari postingan itu di kelas yang mana, kemudian di sini ada pilihan apakah semua siswa atau adakah yang hanya untuk guru saja, itu nanti kita bisa atur di sini. Nah, kemudian saudara bisa membuat announcement, ada pengumuman di sini, pengumuman gitu ya. Kemudian di sini kalau saudara perhatikan ya, di sini ada beberapa icon yang sudah sangat familiar mungkin bagi saudara. Icon seperti ini berarti kita bisa menambahkan file yang kita ambil dari Google Drive kita. Jadi kalau misalkan saudara mempunyai Google Drive, kemudian ingin membagikan file itu, kalau di dalam Moodle itu bisa kita inputkan ya, dan itu nanti akan membebani servernya. Nah, cara yang paling praktis itu adalah membagikan linknya. Itu akan mengurangi beban dari storage di server. Dan di sini di Google Classroom itu juga disediakan fasilitas itu. Jadi kita bisa menambahkan file yang kita ambil dari Google Drive kita, kemudian kita bisa menambahkan file yang diambil dari YouTube, kemudian kita juga bisa mengunggah file langsung ya, nanti akan disimpan di dalam akun kita. Nah, kalau kita menambahkan akun di sini, itu nanti akan mengurangi kapasitas storage kita yang ada di Google. Nah, misalkan seperti ini. Saudara membuat akun di Google, katakanlah akunnya itu gmail.com gitu ya. Kemudian secara gratis itu nanti akan diberikan kapasitas 5 GB. Nah, kapasitas 5 GB itu akan dibagi untuk Google Drive, akan dibagi juga untuk YouTube, dan juga untuk file-file saudara, untuk yang di Classroom ini. Nah, kalau saudara aktif di YouTube, banyak video yang sudah di YouTube, itu nanti akan mengurangi kapasitas itu. Kemudian kalau saudara menggunakan mengupload file, ini juga nanti akan mengurangi kapasitas dari Google saudara ya. Jadi ini akan mengurangi file itu. Nah, ini nanti bisa redundant. Jadi di sini ada Google Drive, terus kemudian saudara unggah, itu akan mengurangi storage saudara. Sehingga saran saya kalau misalkan ingin mengoptimasikan terkait dengan penyimpanan yang ada di Google, sebaiknya saudara menyimpan di Google Drive saja, kemudian dibagikan linknya, gitu ya. Jadi di sini ada Google Drive, ada YouTube, kemudian saudara bisa mengunggah suatu file ataupun memberikan link, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, ini apakah tidak bisa untuk storage-nya ini ya, itu ditambahkan yang cloud gitu, itu ditambahkan Microsoft OneDrive ataupun cloud storage yang lainnya. Nah, karena ini Classroom itu produk yang dikembangkan oleh Google,
maka Google hanya hanya menyediakan untuk yang punya Google saja. Jadi Drive ini, Google Drive ini kan punyanya Google, YouTube juga punyanya Google gitu ya. Jadi itu. Kemudian bagaimana mensiasatinya? Untuk mensiasatinya itu adalah saudara bisa menambahkan suatu link untuk ke cloud storage yang saudara miliki. Kemudian di sini ada add-on ya. Jadi saudara bisa menginstal add-on-nya dulu. Kalau dulu ini fasilitas ini tidak disediakan ya di dalam Google Classroom. Nah, untuk saat ini itu sudah disediakan. Jadi di sini ada banyak sekali, ada Kahoot, kemudian ada Google Art and Culture, kemudian ada Nearpod, ada Sora dan macam-macamnya, ada formatif juga. Nah, saudara bisa memilih salah satu dari ini. Beberapa pun juga bisa. Di sini ada word wall. Bagi saudara yang belum kenal word wall ya, itu nanti bisa mengunjungi laman ini wordwall.com gitu ya. Dan di situ saudara bisa membuat game tanpa harus coding. Jadi ini sangat powerful sekali untuk digunakan di dalam pembelajaran biar anak-anak itu termotivasi atau tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian di sini ada juga book widget, kemudian ada Peer Deck. Peer Deck itu kalau saudara tahu ya, itu nanti bisa digunakan untuk assessment ya. Jadi untuk assessment ini juga bisa menggunakan Peer Deck. Kalau saudara pernah tahu aplikasi semacam Kahoot, Quizzes, kemudian ada iSpring ya, semacam itu ya. Hanya saja ketika saudara menggunakan Peer Deck ini, dia nanti akan terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Google. Itu nanti akan terkoneksi dengan email yang dibuat oleh Google dan macam-macam ya. Jadi ini bisa saudara tambahkan ya, ada yang berbayar, ada yang ada yang bebas dari biaya. Kalau yang bebas dari biaya ya, nggak berbayar itu hanya 1, 2, 3, 11 ini ya. Sementara hanya 11. Kemudian kalau yang berbayar, yang berbayar ada ini. Oh, ada 5 ya. Tadi yang ini free of charge itu berarti hanya ada ini aja. Kalau saudara menggunakan Wordwall itu nanti terbatas ya ketika saudara membuat aplikasinya. Kalau ini tidak salah dibatasi dengan tiga aplikasi. Kemudian ada juga internal apps gitu ya. Tapi di sini saya tidak mempunyai fasilitas itu. Oke, seperti itu saudara. Jadi kalau di sini penggunanya sangat mudah ya, tidak terlalu berbelit-belit ya. Interface-nya juga sederhana, simple gitu ya. Kemudian penggunanya juga mudah. Nah, ketika ini selesai ya, langsung akan tertampil di sini. Jadi ya mirip-mirip seperti Facebook lah untuk Google Meet ini. Ini kalau kita membuat classwork ya. Jadi classwork ini tugas-tugas ataupun ujian itu kita bisa buat di sini. Dan yang paling enak juga itu adalah ada reminder yang nanti akan terkoneksi dengan Google Calendar. Oke, kita lihat untuk classwork-nya. Jadi di sini ada assignment, ada quiz assignment, kemudian ada question, ada material, ada reuse post. Kemudian di sini kita bisa membuat topik ya. Jadi kalau kita mau membuat assignment di sini, ini nanti bisa kita tuliskan tugas 1 kerjakan semua soal dalam tugas 1. Kemudian soal dikumpulkan paling lambat tanggal 12 Desember 2022. Seperti ini. Ini adalah informasi terkait dengan title dan instruction-nya. Kemudian saudara juga bisa mengcustomize di sini
Ini nanti tugasnya untuk kelas yang mana, karena kita memiliki beberapa kelas ya. Ini kita pilih media pembelajaran untuk semua student, kemudian grade kategorinya poin, kemudian ini nanti masuk di kategori mana, kita masukkan di kategori yang pertama, kita kasih skor maksimalnya itu adalah 100, kemudian due date-nya itu kita bisa isikan, karena tadi di 12 Desember ya, kita bisa isikan di sini, kita juga bisa mengatur sampai kapan gitu ya. Jadi kalau kita tidak mengisikan ini, ya berarti nanti dia bisa mengirimkan sampai di jam 23.59 menit 59 detik gitu ya. Jadi di situ. Kalau ini tidak kita isikan secara default akan seperti itu. Kemudian topiknya, nah ini kalau misalkan kita belum punya topik, ya berarti nggak ada muncul pilihan. Kalau misalkan, oh tugas 1 ini terkait dengan topik media pembelajaran manipulatif, tugas 2 itu terkait dengan media pembelajaran yang berbahan komputer, kemudian tugas yang ketiga media pembelajaran berbasis ICT, maka saudara bisa membuat topik di sini. Ya, jadi create topik, katakanlah topiknya adalah media pembelajaran manipulatif. Topiknya ini. Kemudian kalau saudara punya rubrik, ya saudara bisa membuat rubriknya ya. Oh, kalau untuk menilai ini ya, apabila jawaban siswa seperti ini, skornya seperti ini. Ya. Kemudian kita juga ada untuk cek similaritas, plagiarism, itu juga disediakan di sini. Jadi ini akan membantu ya. Kadang-kadang kan ada siswa yang mengumpulkan tugas itu tinggal copy paste dari milik temannya, gitu ya. Nah, di Google ini disediakan fasilitas untuk mengecek similaritasnya. Kemudian kita juga bisa meng-attach ya, jadi menyisipkan satu file dari Drive, dari YouTube, ataupun dari yang lainnya. Upload file itu juga bisa, link juga bisa. Kemudian ini katakanlah sudah kita assign ya, jadi nanti akan muncul ya di dalam di dalam classwork di sini. Oh, ini ada tugas yang pertama. Nah, di sini nanti di halaman stream itu seperti halaman utama gitu ya, dashboardnya itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau sebagai guru itu nanti akan sangat memudahkan gitu ya. Oh, siapa yang sudah mengumpulkan gitu ya. Kemudian ada berapa yang sudah diberikan skor gitu ya. Itu nanti akan ada informasi terkait dengan itu. Nah, nanti kalau misalkan siswa itu sudah ada yang mengumpulkan gitu ya, maka nanti akan muncul list di sini. Ya, itu terkait dengan assignment. Ini assignment-nya. Kemudian bisa kembali ke sini ya. Itu terkait dengan classwork ya ketika kita membuat assignment. Kemudian di sini juga ada fasilitas untuk quiz assignment, berarti kita bisa membuat semacam quiz gitu ya. Nah, untuk membuat quiz itu nanti kita basisnya itu adalah di Google Form. Ya, misalkan di sini adalah quiz 1 gitu ya. Ini instruksinya kerjakan semua soal dalam quiz ini. Gitu. Kemudian di sini nanti kita ada pilihan create importing, berarti nanti akan diimport gitu ya. Kemudian kita atur terkait dengan untuk siapa quiz ini, oh untuk kelas media, kemudian ini masuk di tidak ada kategori gitu ya. Kalau misalkan masuk di kategori 31, 23 ya bisa dimasukkan gitu ya. Kemudian due date-nya tidak ada, topiknya tidak ada, oke. Kemudian di sini kita menggunakan dari Google Form. Nah, ini saudara sangat familiar sekali ya dengan Google Form. Ini quiz 1, quiz ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam Anda tentang
media pembelajaran. Seperti ini. Kuis itu maksud saya apa nggak terganggu kalau misalkan satu dosen satu bimbingan sebelahnya. Nah ini bisa kita setting ya. Jadi nanti kuisnya bisa kita setting di sini. Iya, karena mau protes juga takut. Mau protes takut ini. Aku punya turun gitu. Oke, tadi sudah di video tadi sudah. Cuma kursinya kalau berjauhan sekarang, apa masih ikut Pak ini? Oke, kita bisa men-setting ini ya. Tadi sudah kita setting. Ini kita buat sini, ownernya saya. Mau lagi ya. Oke, baik. Masih ada lagi yang mungkin ditunjukkan? Seperti itu, saudara? Ya. Kalau sudah tinggal di sign. Ini ada kuis 1. Nah, kuis 1-nya nanti mengacu pada Google Classroom. Baik, itu terkait di bagaimana pembuatan kuis ya. Pembuatan kuisnya ini saya tutup saja, kemudian ini saya tutup aja, ini saya tutup. Oke, seperti itu ya. Jadi ini ada bagian stream, ada classwork ya. Jadi nanti ada pertanyaan, ada penugasan, ada kuis dan seterusnya ya. Saudara nanti bisa mengcustomize ini sendiri. Kemudian ini ada bagian people, itu berarti orang-orang yang terlibat. Kalau misalkan saudara membuat kelas ini ada beberapa guru, maka saudara bisa menambahkan guru di dalam sini. Sehingga ketika mereka login, itu nanti akan tertampil bagian guru. Kemudian untuk pelajar, itu nanti juga saudara bisa menambahkan secara manual, gitu ya. Ataupun bagi mahasiswa atau siswa-siswa kita yang sudah tahu kodenya, itu nanti bisa langsung masuk, ini akan muncul di sini. Ini masalah grid-nya belum ada, karena belum ada penilaian. Baik, seperti itu, saudara, yang bisa saya sampaikan terkait dengan Google Classroom ya. Ini adalah materi terakhir pada kuliah kita di selama 1 semester ini. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi terkait dengan Google Classroom, silakan. Yang saudara inginkan, ya, atau Anda pantasnya itu mendapatkan nilai apa? Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua itu adalah apa alasan saudara layak untuk mendapatkan nilai yang saudara tuliskan tadi di soal yang nomor pertama. Kemudian soal yang ketiga itu adalah apa manfaat apa yang saudara dapatkan selama mengikuti perkuliahan ini, dan saran-saran seperti apa yang dapat saudara berikan kepada saya untuk meningkatkan pelayanan kepada kalian ya untuk perkuliahan ini. Jadi hanya ada 3 soal itu yang nanti akan saya tanyakan ya, itu bisa kita gunakan sebagai pengganti UAS-nya ya. Jadi saudara bisa merancang jawaban mulai dari sekarang. Soal yang pertama adalah saudara layak mendapatkan nilai apa. Soal kedua itu adalah apa alasan saudara itu layak mendapatkan nilai seperti di soal nomor 1. Dan soal yang nomor 3 itu adalah apa yang saudara dapatkan atau manfaat apa yang saudara dapatkan selama mengikuti perkuliahan ini, dan saran-saran seperti apa yang dapat saudara berikan kepada saya untuk meningkatkan
kualitas atau proses pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran ini. Itu. Jadi hanya ada 3 soal itu yang nanti akan saya tanyakan. Ya, seperti itu Mbak Larasati. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Pak. Terima Ya, kasih. kalau soal nomor 1 sebaiknya ada 2 jawaban saja ya. Saya tidak menghendaki jawaban yang lain. Jadi kalau masalah layak ya saya berharap saudara mengetikkan A atau amin lah ya. Jangan sampai mengetikkan B plus atau yang lainnya. Dua jawaban itu sih sebenarnya yang ingin saya harapkan ya. Itu soal yang pertama. Oke, ada lagi? Silakan. Saya mulai dulu ya Pak. Oke, baik. Terutama kepada Ibu Putri. Baik, kalau tidak ada yang oke, silakan Mbak Nuzulul. Pertanyaan mungkin Mas, Sorry, Mas Nuzulul ya, wong udah mau nanyanya ya. izin bertanya Pak. Ini kan tadi saya juga coba buka Classroom ya, tapi itu ada beberapa fitur yang tidak ada di Classroom yang saya buka. Nah, itu kira-kira kita harus ada akun tertentu kah Pak untuk membuka Classroom-nya gitu? Soalnya tadi di saya itu kayak yang Oh, boleh ditampilkan Mas? Google Meet-nya itu nggak ada gitu. Boleh ditampilkan? Oh, boleh Bapak. Mohon izin untuk share screen ya Pak. Ya, silakan Mas.